Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjannah, NPM 1914344006 dari kelas 5A PGSD UMN Al-Wasliyah Medan. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk bagaimana profil pembelajaran kita hari ini. Profil pembelajaran kita hari ini adalah tema ekosistem, subtema komponen ekosistem, pembelajaran 1. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Komponen-komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Yang kedua, ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik itu adalah udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembapan, keasaman tanah, dan juga jenis tanah. Manfaat komponen ekosistem ada 5. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk lainnya. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Yang ketiga, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Yang keempat adalah sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Yang kelima, membantu mengatasi permasalahan polusi. Contoh-contoh ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem perairan. Pasti kita semua tahu ekosistem perairan itu apa-apa aja. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama, coba kita lihat ada terumbu karang. Siapa yang tahu terumbu karang? Siapa yang pernah ke pantai kakinya kena karang? Nah, itulah namanya terumbu karang. Ekosistem lamun. Nah, ekosistem lamun ini ada juga di pantai, tapi yang paling di dasar pantai. Misalnya itu ada di Aceh. Di Aceh itu ada terumbu karang, ada lamun juga. Karena di Aceh itu cantik sekali yang namanya laut di sana. Nah, perairan air tawar. Nah, ini kalau misalnya udah pernah jalan-jalan yang tahu ada daun teratai, nah itulah seperti perairan air tawar. Nah, perairan air laut pasti semua tahu ini perairan air laut. Siapa yang udah pernah ke laut? Nah, pasti tahu yang namanya perairan air laut. Perairan estuari. Perairan estuari ini adalah perairan yang tidak putus ataupun seperti dia sungai tapi dia tidak putus. Itu adalah perairan estuari. Ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini ada hutan pohon jati. Pasti kalian tahu hutan pohon jati ya. Nah, pohon jati ini bisa dibuat untuk peralatan rumah tangga ataupun bisa untuk membuat kursi dari kayu jati, kan bisa buat meja dari kayu jati, bisa juga membuat tempat tidur dari kayu jati. Nah, selanjutnya ada sawah. Siapa yang nggak tahu sawah? Pasti semua tahu sawah kan? Nah, sawah ini adalah dibuat oleh petani. Yang kita makan sehari-hari adalah nasi. Nasi berasal dari padi ditanam di sawah. Kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini banyak sekali khasiatnya. Kelapa sawit ini bisa untuk obat, bisa untuk yang paling terutama itulah kelapa sawit itu untuk minyak.
ibu kalian memasak dengan minyak goreng. Nah, minyak goreng itu udah berasal dari kelapa sawit. Nah, waduk. Siapa yang tahu waduk? Waduk ini adalah tempat untuk jika misalnya itu ada sungai, sungainya besar, tapi dia untuk tempat penyaringan misalnya air. Nah, tempat ngaringnya air itu adalah waduk. Untuk tempat menyaringnya sampah-sampah di air itu kan pasti ada tempat penyaringannya. Nah, itu namanya waduk. Terus adalah kebun binatang. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Yang sering ke kebun binatang siapa? Pasti kalian senang sekali yang namanya ke kebun binatang. Selanjutnya adalah ekosistem darat. Ekosistem daratan ini ada gurun, ada sabana, ada taiga, hutan gugur, dan padang rumput. Pasti kalian tahu gurun ini kayak di padang pasir, itu adalah gurun. Sabana ini dia adalah tempat yang pohon-pohonnya itu jarang. Bukan gurun itu kan pasir, padang pasir kan. Kalau sabana ini masih ada pohon-pohonnya, tetapi dia lebih kayak banyak-banyak rumputnya gitu. Nah, hutan taiga, pasti kalian sudah melihat di gambar, ada contohnya gambar hutan taiga, hutan gugur. Nah, hutan gugur ini adalah pohon-pohon yang daunnya berguguran. Ada padang rumput. Padang rumput ini pasti banyak sekali rumputnya, namanya sudah padang rumput, luas sekali, banyak rumput yang ada di sana. Nah, di sini ibu akan memberikan satu teks, nantinya akan berpengaruh ke latihan kalian nantinya ya. Kita bacakan teks ini. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan sering kali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti kata atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, selesai tadi ibu memberikan materi, selesai juga pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian pembelajaran dari ibu, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.